Selamat malam, Indonesia. Aku berdiri di sini bukan hanya sebagai penyiar, tetapi sebagai anak bangsa yang gelisah. Malam ini, kita membuka tabir skandal yang mengguncang nurani, penghapusan sanksi pidana bagi pemalsu ijazah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Anda tidak salah dengar. Di negeri yang kita cintai ini, sebuah undang-undang tampaknya membuka pintu bagi ketidakjujuran akademik. Apa yang sebenarnya terjadi? Bayangkan, tahun 2020, ketika Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, atau yang kita kenal sebagai Omnibus Law, disahkan. Di dalamnya, ada 3 pasal, 66, 67, dan 68, yang seharusnya menjerat pelaku pemalsuan ijazah dengan hukuman penjara minimal 6 tahun. Tapi, dengar ini, pasal-pasal itu lenyap. Dihapus. Dan menurut pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, ini bukan kebetulan. Ia menyebutnya, penyelundupan hukum, diduga dirancang oleh Presiden Joko Widodo untuk melindungi pelaku dari jeratan pidana. Benarkah ini yang kita inginkan untuk Indonesia? Parlemen kita bergolak. Seorang anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, dengan tegas, menolak pembiaran ini. Penggunaan ijazah palsu bukanlah hal sepele, katanya. Bayangkan, dalam pemilu, calon kepala daerah, anggota legislatif, bahkan presiden atau wakil presiden, bisa lolos meski menggunakan ijazah palsu. Ini bukan hanya soal kertas, ini soal kepercayaan, soal keadilan, soal masa depan bangsa. Tapi mengapa pasal-pasal itu dihapus? Mengapa DPR seolah menutup mata? Mari kita ke belakang layar. Mahkamah Konstitusi, pada 2020, telah memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki proses pembuatan Omnibus Law yang dinilai tidak transparan, tidak melibatkan publik. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah menerbitkan Perpu, dan dalam sekejap, pada 2023, Perpu itu disahkan menjadi undang-undang tanpa diskusi mendalam. Ikrar Nusa Bakti menyebutnya, DPR hanya menjadi stempel bagi keinginan eksekutif. Pasal-pasal kontroversial itu disisipkan, dan DPR tidak jeli. Ini bukan lagi soal kelalaian, ini soal tanggung jawab moral. Indonesia, tahukah kalian? Negeri kita menempati peringkat kedua terburuk di dunia dalam kejujuran akademik, hanya kalah dari Irak. Plagiarisme, jurnal predator, bahkan dosen yang mengklaim karya mahasiswa sebagai miliknya. Ini adalah wajah pendidikan kita. Ikrar menceritakan pengalamannya di LIPI, menemukan peneliti yang memalsukan halaman makalah seminar, atau dosen di Universitas Indonesia yang terhambat jadi profesor karena kecurangan. Ini bukan hanya cerita, ini adalah luka di tubuh pendidikan kita. Saudara-saudara, ini bukan akhir cerita. Kita masih punya suara, kita masih punya harapan. Skandal ini adalah panggilan untuk bertindak. Kita harus menuntut DPR dan pemerintah mengevaluasi Omnibus Law, mengembalikan sanksi pidana untuk pemalsu ijazah, dan membangun sistem pendidikan yang jujur. Indonesia bukan tempat bagi ketidakjujuran. Kita adalah pewaris leluhur yang menjunjung integritas, dan kita harus berjuang untuk itu. Malam ini, aku mengajak kalian, bicaralah, tulis pendapatmu, desak wakil rakyatmu. Kita tidak bisa diam ketika kejujuran dipertaruhkan. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang adil, jujur, dan bermartabat. Untuk negeri ini, untuk anak-anak kita, untuk masa depan. Selamat malam, dan mari kita mulai perubahan.